feeling. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Semoga teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan bacakan komen ya dari teman kita. Oke, so di sini mbaknya tuh sampai tanya seperti ini ya. Saya takut kalau suruh masak, saya nggak bisa masak, gimana dong ya. Jadi di sini pengalaman saya pribadi ya Mbak, saya di sini juga awal mulanya datang ke Singapura, saya itu juga nggak bisa masak Mbak ya, bahkan saya nggak ngerti yang namanya ngomong bahasa Inggris tuh nggak tahu ya. Waktu itu memang saya benar-benar masih awal, masih pemula ya. Jadi di sini tentang masak nggak ngerti, tentang ngomong bahasa Inggris juga nggak tahu. Tapi alhamdulillah waktu itu kan saya diajarin sama majikan saya ya. Waktu itu kalau masak itu yang gampang-gampang saja ya. Kalau masak tentang yang ibaratkan tentang saya kasih contoh nih ya, tentang masakan Chinese ya, yang namanya bisa dibilang mayokai ya, atau taun siap kayak gitu kan, yang masakan sedikit ribet ya. Itu di situ saya cuman disuruh untuk menyiapkan bahan-bahannya saja ya. Jadi untuk yang masaknya itu adalah ama saya yang masak ya. Terus kalau soal yang simpel-simpel itu saya yang masak, misalkan masak sup kayak gitu. Tapi ya awal mulanya sih kita cuman disuruh untuk potong-potong dulu. Setelah itu kita melihat waktu amanya masak ya. Memang di situ amanya nyaranin, kamu kesini lihat, kalau saya masak kamu lihat, nanti kedepannya kamu yang akan masak kayak gitu. Di situ saya nggak pernah yang namanya nulis catatan itu dicatat kayak gitu, nggak pernah ya Mbak ya, karena di situ cuman ya dikira-kira sendirilah. Pokoknya gampang kok Mbak ya, kalau masakan Chinese tuh gampang. Masak misalkan sup ayam atau misalkan mau masak sup babi kayak gitu gampang, pokoknya gampang banget ya. Jadi di sini buat teman-teman yang ingin bekerja ke Singapura, janganlah takut, jangan kalian berpikiran aku nggak bisa masak nih, bagaimana ya? Terus aku nggak bisa bahasa Inggris nih, bagaimana ya? Lah awal mulanya dulu saya juga nggak bisa masak, saya juga nggak bisa yang namanya ngomong bahasa Inggris tuh juga nggak bisa teman-teman. Tapi karena di sini saya hanya modal nekat Mbak ya, saya nekat, saya kepengen yang namanya bekerja agar bisa seperti teman-teman yang lainnya kayak gitu aja ya. Saya berpikiran bahwasanya saya itu loh Mbak ya, waktu dulu tuh benar-benar hidup saya itu wong deso lah ya, orang saya juga aslinya orang deso ya. Jadi saya berpikiran kalau saya nggak nekat nggak bakalan bisa maju hidup saya, nggak bakalan bisa berubah kayak gitu. Makanya saya kan benar-benar nekat, terus saya datang, maksudnya waktu itu saya cari info Mbak ya, waktu itu saya cari infonya ya alhamdulillah ya, kok ngepasi itu dalam arti tetangga saya datang ke rumah saya dan ngomong seperti ini, kamu mau nggak kerja ke luar negeri kayak gitu, kalau mau saya ada sponsor kayak gitu kan. Terus akhirnya orang mana sponsornya Mbak, orang Madiun kayak gitu. Oh iya boleh, kasih nomor WA-nya Mbak. Terus saat itu kan langsung chat kayak gitu. Terus akhirnya si pihak sponsor datang ke rumah saya untuk ya ngomong dulu, ngobrol dengan keluarga, dengan bapak ibu kayak gitu kan. Terus akhirnya saya setuju, terus akhirnya nanti ya Mbak minggu depan saya kesini lagi untuk ambil Mbaknya untuk langsung dibawa ke PT kayak gitu. Dan setelah itu ya alhamdulillah lancar semuanya teman-teman, karena saya benar-benar yang namanya nekat, kepengen merubah nasib ya. Kalau saya berpikiran kerja di Jakarta atau kerja di Surabaya, pasti saya nggak akan bisa yang namanya ya bukannya sombong ya teman-teman, saya nggak akan bisa apa-apa kayak gitu loh ya. Maksudnya sampai bisa yang namanya bikin rumah ya. Waktu itu kan benar-benar susah banget di Indonesia ya. Di Indonesia tuh susah teman-teman, cari pekerjaan susah ya. Terus gajinya juga benar-benar sedikit kayak gitu ya. Akhirnya saya nekat kerja ke luar negeri saya, terus akhirnya sampai saat ini masih di luar negeri ya teman-teman ya. Tapi ya dari sini tetap saya bersyukur, saya benar-benar mengucapkan alhamdulillah, karena berkat rasa nekat itu tadi loh teman-teman. Dari situ saya benar-benar alhamdulillah ya Allah, kalau nggak nekat nggak bisa lah
semuanya akan terwujud, semuanya, maksudnya saya nggak akan bisa seperti ini kayak gitu ya. Alhamdulillah. Dan di sini ya buat teman-teman semuanya, kalian perlu tahu bahwasanya bekerja luar negeri itu nggak ada yang gampang, nggak ada yang mudah, perlu yang namanya adaptasi dengan keluarga majikan, yang namanya penyesuaian dengan keluarga majikan, dan yang paling penting, yang paling utama ya, kita itu benar-benar harus siap mental teman-teman ya. Mental kita harus siap, karena apa? Kita itu dihadapkan dengan sikap majikan, dengan keluarga majikan. Di dalam keluarga majikan itu sikapnya berbeda-beda. Ada yang baik, ada yang nggak baik, ada yang suka menjelekin kita, ada yang pokoknya bermacam-macam lah teman-teman ya. Dari sini kalian harus benar-benar yang namanya, saya kasih saran ya, kalian perbanyaklah berdoa. Pokoknya meskipun ya suatu saat kalian di rumah majikan itu nggak diizinkan untuk sholat, ya perbanyak berdoa aja, mintalah sama Allah agar diberikan kemudahan, kelancaran, bisa sampai lancar itu loh, sampai finish kontrak ya. Pokoknya minta yang baik-baik sama Allah, karena kita di sini teman-teman semuanya kita sendiri yang akan menghandlenya, nggak ada sesiapapun yang akan membantu kita. Oke? Tentang pekerjaan yang ada di rumah majikan semua kita yang menghandle. Oke? Tentang apapun yang ada di rumah majikan bakalan kita yang menghandlenya. Untuk itu, untuk menjadi seorang TKW itu nggak mudah Mbak ya. Kalian jangan berpikiran, wah pengenlah kerja ke luar negeri, mengadu nasib, gajinya besar, nanti dapat liburan, terus bisa main TikTok bebas. Nah itu sudah yang lama-lama, yang sudah senior ya Mbak ya. Untuk yang masih awal pertama kali datang ke Singapura, semuanya berproses. Bahkan ada yang HP-nya disita, bahkan ada yang mungkin nggak boleh pegang HP, oke. Terus ada juga yang sampai gajinya dipegang sama majikan. Tapi di sini kalau soal gaji dipegang majikan itu kalau menurut saya pribadi mah saya nggak setuju. Karena apa? Benar-benar kalau menurut saya pribadi itu bukan privasinya lah ya. Itu hak kita. Oke, yang namanya gaji itu hak kita dan itu kita sendiri yang pegang Mbak. Kalau bisa setiap tanggal gajian itu harus diminta. Seperti halnya saya sendiri ya. Kalau misalkan telat 1 hari ataupun saya kasih contoh ya, tanggal 5 gajian, kok ini tanggal 5 sampai malam belum digajikan, ya akhirnya SMS saya ngomong ini tanggal gajian, waktunya gajian, saya minta gaji saya, kayak gitu. Saya itu orangnya disiplin ya, karena di sini kalau saya mintanya saya ajukan 1 minggu kayak itu nggak boleh, harus benar-benar tepat waktu. Ya udah tepat waktu itu saya minta kayak gitu. Karena itu hak kita teman-teman, kita jangan takut, kita jangan malu untuk meminta yang benar-benar menjadi hak kita, oke? Jadi di sini buat teman-teman semuanya, karena waktu kemarin saya itu pergi ke City Plaza, ketemu dengan Mbak Indonesia ya, katanya gajinya itu loh teman-teman, itu separuh disimpan majikannya, separuh dikasihkan ke mbaknya. Lah saya berpikir, iya nanti kalau majikannya itu orangnya benar-benar amanah, tapi kalau majikannya ini nanti orangnya ribet bagaimana? Kan kita sendiri yang susah. Alangkah baiknya kita minta semuanya, atau bisa juga kalian buka rekening di BS, POSB, setiap gajian majikan tinggal transfer ke rekening kita, kan mempermudahkan kedua belah pihak. Majikan mudah, kita pun juga mudah ya. Kita jadi tambah semangat dalam bekerja. Kalau misalkan kita digaji separuh-separuh, atau bahkan mungkin majikan menyimpan 100 terus sisanya kita yang dikasihkan ke kita, kayak gitu nggak masuk akal ya. Kalau saya pribadi saya nggak setuju hal seperti itu. Karena apa, kemarin ada itu anak dari Jember ya curhat sama saya begini, Mbak, saya itu setiap gajian ya, uang saya itu ditahan majikan itu $100, $100, terus tapi yang lainnya itu langsung dikasihkan sama saya kayak gitu. Terus saya tanya, itu apa maksudnya, kok disimpan majikan 100? Kalau saya pribadi ya teman-teman, saya langsung minta semuanya. Saya nggak mau yang namanya sebagian uang dititipkan majikan atau dibawa majikan, itu saya nggak mau. Bukannya di sini saya nggak percaya, tapi alangkah baiknya ya, alangkah baiknya kita minta semuanya, terus kita tabung di misalkan di bank kita sendiri, entah itu bank POSB atau bank BNI atau bank yang ada di Indonesia, itu lebih aman. Misalkan suatu saat ada masalah dengan majikan dan majikan tiba-tiba ngomong,
Lah waktu itu sudah saya transfer semuanya sama kamu, padahal kan belum ditransfer. Ya namanya lidah nggak bertulang, ya teman-teman hati-hati aja. Karena di sini kita itu benar-benar susah loh teman-teman. Kita di sini sendirian, jauh dari keluarga, jauh dari orang tua kita, di sini berjuang sendirian. Kita benar-benar capek loh teman-teman. Setiap hari kita itu bekerja, dihadapkan dengan pekerjaan, dihadapkan dengan majikan. Kalian bakalan nggak tahu kalau belum terjun langsung ke dunia kerjanya. Kalian bakalan nggak percaya dengan semua yang saya omongkan di sini kalau kalian belum pernah mencobanya sendiri, oke? Karena di sini saya sudah belasan tahun, saya sudah mengerti seperti apa sih majikan, karakternya majikan. Karena di sini kan saya bekerja dengan majikan itu nggak hanya 1, 2, oke? Saya bekerja dengan majikan itu di Ang-Mo-Kio, satu majikan 6 tahun. Terus kedua di Potong Pasir 2 tahun, di Tampines itu satu majikan 4 tahun, yang saat ini mau jalan masuk 2 kontrak, oke? So di sini memang setiap majikan karakternya nggak ada yang sama, dan saya juga dari situ banyak sekali pengalaman saya teman-teman, oke? Saya bukannya bisa dibilang suudon, bukan ya, cuman berhati-hati saja, berjaga-jaga. Ya, buat kebaikan saya sendiri, karena di sini kita itu benar-benar bekerja sudah capek loh teman-teman. Kalau bisa yang namanya gaji ya harus dikasihkan semuanya, jangan sampai ditahan-tahan seperti itu. Buat apa? Ya, menahan uang orang tuh loh, menanggung resiko kalau menurut saya pribadi ya. Karena di sini yang saya alami sendiri, saya nggak pernah yang namanya misalkan ya saya punya utang, atau misalkan saya beli barang, misalkan saya belum bawa uangnya ya, saya kalau ngomong sore ya sore, kalau saya ngomongnya nanti malam ya malam. Saya itu nggak mau yang namanya mencela-mencela, itu nggak mau ya. Saya ibaratnya jadilah orang yang bisa dipercaya sama orang lain, kayak gitu loh. Saya nggak mau yang namanya manis di mulutnya saja, ibaratnya bohong lah, bisa dibilang menipu. Saya itu nggak mau, seperti itu nggak mau ya. Jadi saya terapkan, saya ibaratnya terapkan saya pada diri saya pribadi, bahwasanya kalau saya itu bertindak seperti ini kepada orang lain, pasti orang itu juga akan merasa kecewa. Jadi sama ya, saya ibaratnya kalau orang Jawa ngomongnya ya, nepak noneng awake dhewe, kayak gitu loh teman-teman ya. Jadi dari hal seperti itu kita bisa kedepannya itu menjadi lebih baik, kayak gitu ya. Kalau bisa jangan sampai lah kita merugikan orang lain, jangan sampai lah kita itu ibaratnya apa ya, mengecewakan orang lain. Kalau misalkan kita sanggup ya kita ngomong sanggup, kalau kita ibaratnya kita nggak sanggup ya ngomong aja nggak sanggup, kayak gitu ya teman-teman. Oke, so di sini buat kalian semuanya yang saat ini masih proses ada di Indonesia ataupun menunggu di rumah, saya doakan semoga lancar Mbak ya, semoga segera turun jobnya, semoga dapat interview segera. Pokoknya kalian mendapatkan majikan yang terbaik, kalian bisa nyaman, bisa nantinya kalian bisa lancar sampai finish kontrak 2 tahun ya. Kalau bisa jangan sampai pindah-pindah terus, karena kalau terlalu sering pindah Mbak, itu juga rekodnya nggak bakalan bagus ya. Nantinya kalian bakalan dipertanyakan, ini ada apa, kamu sering pindah, kayak gitu. Karena kalau rekodnya sudah nggak bagus, mempengaruhi gaji juga nggak bakalan bisa besar, oke? Jadi misalkan suatu saat kalian sudah datang di Singapura dan kalian di rumah majikan menemukan masalah ya, tolong cari solusi, ngomong dengan majikan, pasti akan ada solusinya. Karena di setiap masalah itu pasti ada solusinya ya Mbak ya. Oke, dan di sini saya juga selalu memberikan doa, pokoknya selalu nyupport kalian semuanya. Semoga teman-teman saya semuanya bisa sukses, amin ya, bisa membahagiakan orang tua ataupun keluarga kalian, bisa ngasih kehidupan yang layak kepada keluarga kalian, amin. Dan saya akhiri sampai di sini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye bye.